Mencium bayi sembarangan ternyata berbahaya loh. Melihat bayi memang sangat mengemaskan, membuat hampir setiap orang sekedar ingin mengelus atau menciumnya. Tetapi, meskipun mencium bayi terlihat sederhana, ternyata dapat membahayakan kondisi mereka dan menimbulkan beberapa penyakit berbahaya untuk bayi. Kulit bayi yang tipis dan sistem kekebalan tubuh yang masih lemah membuat bayi memiliki sifat lebih sensitif terhadap sentuhan, termasuk ciuman. Berikut beberapa bahaya yang dapat terjadi akibat mencium bayi sembarangan. Yang pertama, herpes simplex tipe 1. Penyakit ini bisa juga disebut luka dingin atau herpes oral. Penyakit ini mungkin yang paling berbahaya yang terjadi pada bayi akibat dicium sembarangan. Penyakit ini menular bahkan hanya melalui kecupan tangan. Gejalanya seperti adanya luka lecet yang terbentuk di sekitar bibir ataupun mulut, kemudian menyebar ke bagian wajah lainnya seperti hidung, pipi, dan dagu. Jika penyakit ini tidak segera ditangani, herpes pada bayi dapat menyebabkan peradangan otak. Dan jika virus ini sudah memasuki tubuh bayi, maka akan bertahan seumur hidup hingga bayi dewasa. Untuk itu, jaga bayi agar tidak hanya dicium pipi saja, tetapi tangannya juga. Apalagi oleh mereka yang sudah didiagnosis mempunyai penyakit herpes tipe 1. Yang kedua, infeksi virus RSV. Infeksi respiratory syncytial virus atau RSV adalah virus yang dapat menginfeksi paru-paru ataupun di saluran pernafasan. Virus ini akan sangat menular umumnya pada anak-anak atau bayi. Infeksi ini membuat mereka kesulitan bernafas. Anak usia yang lebih besar, gejalanya mungkin ringan dan mirip flu biasa. Akan tetapi pada bayi, kondisi ini dapat menjadi serius dan berpotensi fatal. RSV dapat menyebabkan masalah pernafasan yang parah dan dapat mempengaruhi jantung dan otak bayi, terutama pada bayi yang prematur dan cenderung memiliki sistem kekebalan tubuh yang masih lemah. 3. Penyakit tangan, kaki, dan mulut atau PTKM. Selanjutnya, PTKM. Penyakit ini dapat menular melalui kontak fisik, seperti pelukan atau sekedar mencium bayi. Dan tidak hanya bagi bayi saja, penyakit ini bisa terjadi pada anak-anak yang usianya masih di bawah 10 tahun. Gejalanya seperti demam, sariawan, bisul, dan ruam kulit di sekitar mulut, tangan, dan kaki. Meski terbilang tidak fatal, PTKM ini dapat menyebabkan masalah bagi bayi yang memiliki sistem kekebalan tubuh yang lebih lemah. Keempat, gigi berlubang. Bagi orang dewasa, penyebab utama gigi berlubang mungkin adalah kurangnya menjaga kesehatan gigi dan mulut. Namun berbeda dengan bayi. Gigi berlubang pada bayi dapat terjadi karena adanya bakteri Streptococcus mutan yang terdapat pada air liur dan ditularkan orang dewasa melalui ciuman, berbagi makanan dengan anak, ataupun meniup makanan mereka. Yang kelima, alergi. Dampak mencium bayi ternyata juga dapat memicu adanya alergi. Orang dewasa biasanya memakai produk perawatan kulit ataupun produk kosmetik yang terdapat banyak kandungan kimia. Nah, jika bayi terpapar bahan kimia, maka dapat menyebabkan iritasi kulit atau reaksi alergi. Tidak hanya itu saja, orang yang baru saja mengkonsumsi makanan seperti produk susu, kacang-kacangan, atau makanan alergen lainnya, lalu mereka langsung mencium bayi akan terpapar zat alergen dan beresiko menimbulkan reaksi alergi. Keenam, sistem kekebalan tubuh melemah. Bayi sangat sensitif dan rentan pada penyakit, terutama bayi yang usianya masih beberapa bulan. Di dalam pencernaan mereka, bakteri usus masih dalam tahap perkembangan. Oleh karena itu, tiap anak atau orang dewasa yang ingin bersentuhan dengan bayi harus memastikan bahwa tangannya benar-benar bersih dan tidak memiliki tanda-tanda penyakit menular. Jika bayi terkena bakteri ataupun virus yang ditularkan, maka bayi harus melawan kuman dan virus tersebut dengan kekebalan tubuh mereka yang masih lemah, dan akibatnya bayi menjadi mudah sekali untuk jatuh sakit. Nah, itu tadi beberapa penyakit yang dapat terjadi akibat mencium bayi sembarangan. Jadi, mulai sekarang, pastikan kondisimu sehat dan tanganmu bersih jika kamu ingin menyentuh atau mencium bayi. Jangan lupa juga untuk minta izin dari orang tua bayi terlebih dahulu sebelum menyentuhnya. Demikian ulasan ini, semoga bermanfaat.